Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pertama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan kepada siapapun yang menjadi pengikut setia beliau sampai pada hari kiamat nanti. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada video sebelumnya sudah kita bacakan bersama-sama tafsir Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar terhadap Quran Surah An-Naba ayat 17 sampai ayat ke-20. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan membaca tafsir Al-Azhar yang ditafsirkan oleh Buya Hamka. Kita lanjutkan Quran Surah An-Naba mulai dari ayat 21 sampai dengan ayat ke-30. Baik, sebelum kita mulai membaca tafsirnya, terlebih dahulu kita kirimkan bacaan Al-Fatihah untuk Allahyarham Profesor Dr. Buya Hamka. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bismillah kita mulai membaca tafsir Buya Hamka terhadap Quran Surah An-Naba mulai dari ayat 21 sampai ayat ke-30. Kita bacakan bersama-sama ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengawasi. Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang durhaka adalah dia tempat kembali. Labithina fiha ahqaba. Akan tinggal mereka di sana beberapa hukup lamanya. La yadhuquna fiha bardaw wala syaraba. Tidak mereka akan merasakan dingin di sana dan tidak minuman. Illa hamimaw wa ghassaqa. Kecuali air mendidih dan air luka nanah. Jazaa'aw wifaqa. Suatu balasan yang setimpal. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Karena sesungguhnya mereka tidak mengharap kepada perhitungan. Wa kadzdzabu biayatina kidzaba. Dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benar mendusta. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Padahal tiap-tiap sesuatunya telah kami kumpulkan di dalam kitab. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Sekarang rasakanlah, maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab siksaan jua. Penderitaan dalam neraka jahanam. Pada ayat 17 sampai ayat 20 diterangkan permulaan atau sebagai pendahuluan dari hari kiamat.
Hari kiamat itu artinya hari berbangkit. Nah, dinamai juga hari keputusan. Karena pada waktu itulah Allah akan memutuskan perkara tiap-tiap makhluknya, yang baik dan yang buruk. Maka mulai ayat 21 sampai 30 ini diterangkanlah akibat yang akan diterima oleh hamba Allah yang durhaka. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu selalu mengawasi. Ayat 21. Atau selalu menunggu dan memperhatikan orang-orang yang kufur yang akan dilemparkan ke dalamnya. Lalu pada ayat selanjutnya diterangkanlah lebih tegas siapa yang akan masuk ke dalam itu. Lit-taghina ma'aba. Bagi orang-orang yang durhaka adalah dia tempat kembali. Ayat ke-22. Taghin kita artikan saja secara ringkas dengan orang-orang yang durhaka. Meskipun isi makna mungkin lebih jauh dari itu. Sebab kata taghin itu adalah satu sumber masdar dengan taghut, yang berarti orang atau barang yang dipuja-puja dan diagung-agungkan. Sehingga karena itu dia sombong dan berlaku sesuka hati. Sebab itu pula maka diktator atau orang yang bersimaharajalela karena kekuasaan dinamai juga taghiyah. Lantaran itu dapatlah difahamkan bahwa orang yang taghin yang akan masuk ke dalam neraka jahanam itu ialah orang yang hanya memperturutkan kemauan sendiri, tidak mau menuruti aturan yang umum, tidak mau memakai peraturan Allah dan peraturan Rasul. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai taghin, ya, yaitu orang-orang yang durhaka tadi adalah mereka yang hanya memperturutkan kemauan sendiri, ya, tidak mau menturuti aturan yang umum, tidak mau menggunakan peraturan Allah dan peraturan Rasul. Nah, inilah yang termasuk dalam kategori taghin itu. Orang beriman memakai kitab Allah menjadi pedoman hidup. Namun orang yang taghin itu kitab Allahnya ialah genggaman tinjunya. Ibarat orang bermain bola di tanah lapang menurut aturan-aturan yang tertentu, namun bagi dia peraturan itu tidak perlu. Yang perlu ialah bola itu masuk, walaupun dengan dihantarkan ke muka gawang dengan pistol di tangan kanan dan bola itu tangan kirinya. Seluruh manusia mengatakan kemasukan bola cara demikian tidak sah, namun dia sendiri mengatakan sah, sebab dihantarkannya sendiri dengan pistol. Nah, orang yang semacam itulah yang dalam bahasa Arab disebut taghin. Maka orang yang tidak peduli peraturan Allah dan Rasul, hanya peraturan buatannya sendiri, orang semacam itulah yang tempat kembalinya neraka jahanam. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, labithina fiha ahqaba. Akan tinggal mereka di sana beberapa hukup lamanya. Nah, ayat ke-23. Dalam ayat 60 daripada surah 18, surah Al-Kahfi, ada dituliskan bahwa Nabi Musa mau berjalan kaki walaupun sampai satu hukup. Dia tidak akan berhenti sebelum bertemu dengan guru yang dicarinya itu. Lihat di dalam juz 15. Maka terdapatlah arti satu hukup menurut orang Arab ialah sekira 80 tahun, ya. Jadi satu hukup itu kira-kira 80 tahun. Nah, sekarang dalam ayat ini bertemu kata jamak daripada hukuban, yaitu ahqaba. Artinya akan menderitalah orang yang durhaka itu terpendam dalam neraka jahanam berkali-kali 80 tahun
atau sebagai ditafsirkan oleh Al-Qurtubi, kinayatun anit ta'bid, sebagai kata ungkapan dari kekekalan, ya. Maka bila telah masuk, susah atau payah akan keluar lagi. Nah, kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, la yadzuquna fiha barda, tidak mereka akan merasakan dingin di sana. Nah, ini pangkal ayat ke-24, la yadzuquna fiha barda, artinya ialah panas selalu, tidak sekali jua merasakan dingin. Wala syaraba, dan tidak minuman. Ujung ayat ke-24. Artinya bahwa segala minuman yang akan dapat menghilangkan dahaga tidaklah akan diberikan di sana, illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air mendidih dan air luka, nanah. Ayat ke-25. Tentu haus tidak akan lepas kalau yang disuruh minum ialah air mendidih, air menggelegak yang akan menghanguskan perut, dan nanah atau air bekas luka dalam, sebangsa mala yang mengalir dari tubuh mayat yang terlambat dikuburkan. Itu pun bukan melepaskan haus, melainkan menambah azab. Jazaa'a wifaqa, suatu balasan yang setimpal. Nah, ayat ke-26. Artinya bahwasannya azab siksaan yang demikian pedihnya dan dahsyatnya adalah setimpal belaka dengan dosa yang telah dibuat selama hidup di dunia. Dosa karena melanggar apa yang ditentukan Allah, yang disuruh tidak dikerjakan, yang dilarang tidak dihentikan. Sehingga jalan mengelak daripada siksaan yang demikian itu di akhirat nanti sudah tidak ada lagi. Kalau hendak mengelakkannya, maka kesempatan hanyalah ada selama ada di dunia ini juga. Kalau bukan dengan maksud agar hamba Allah dari sekarang jua mengelakkan azab yang seperti itu, tidaklah ada perlunya Allah menerangkannya di dalam wahyu dari sekarang. Karena pada hakikatnya lebih mudahlah di waktu hidup di dunia ini mengelak dari dosa daripada setelah di akhirat mengelakkan dari neraka. Pada ayat yang selanjutnya diterangkan mengapa azab sebesar itu dan mengapa dikatakan siksaan yang demikian adalah azab yang setimpal. Tuhan menjelaskan, innahum kanu la yarjuna hisaba, karena sesungguhnya mereka tidak mengharap kepada perhitungan. Ayat 27. Mereka tidak mempunyai harapan buat hari depan. Mereka tidak percaya bahwa segala amalan baik ataupun buruk di dunia ini kelak akan diperhitungkan di hadapan mahkamah ilahi. Oleh sebab itu, kalau mereka berbuat baik, bukanlah karena mereka mengharapkan mendapat ganjaran pahala dari Allah. Dan kalau mereka berbuat yang jahat, tidaklah mereka percaya bahwa kejahatannya itu diketahui oleh Allah dan akan diberi siksaan yang setimpal. Habislah dunia hingga ini, tidak ada sambungannya lagi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzdzaba, dan mereka dustakan ayat-ayat kami sebenar-benar mendusta. Ayat ke-28. Kalau disebut kata jamak ayatina, artinya bukanlah satu ayat, melainkan banyak ayat-ayat. Dalam bahasa kita menjadi ayat-ayat kami. Ayat ada yang berarti tanda kebesaran Tuhan, seumpama gerhana matahari atau anak lahir ke dunia kembar 4 dan lain-lainnya. Itu adalah ayat Allah, yaitu tanda bahwa Allah Maha Kuasa. Maka si Taghin itu tidak mau percaya kepada Allah, padahal tandanya sudah kelihatan. Atau ada orang kaya raya tiba-tiba jatuh miskin, atau orang berpangkat sangat tinggi tiba-tiba jatuh tersungkur dari jabatannya. Itu pun ayat Allah. Namun si Taghin itu tidak juga mau insaf,
dan ayat pun boleh diartikan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul Allah sejak daripada Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Taghin tidak juga mau peduli. Dan Al-Quran pun tersusun daripada 6.236 ayat. Itu pun tidak dipercayainya. Sama sekali ayat-ayat Allah itu didustakannya, atau dengan mulutnya, ataupun dengan perbuatannya, atau dengan munafiknya, percaya mulutnya, hatinya tidak. Ini sama sekali adalah mendustakan, sebenar-benar mendustakan. Wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Padahal tiap-tiap sesuatunya telah kami kumpulkan di dalam kitab. Ayat ke-29. Ayat ini boleh diartikan dua. Pertama, tidaklah patut mereka mendustakan karena semuanya telah tertulis dengan jelas. Atau tidak patut mereka mendustakan karena akal mereka yang murni atau yang dinamai fitrah tidak akan menolak kebenaran dari Tuhan itu. Hati nurani manusia tidak dapat menolak ayat-ayat Tuhan itu, karena dia telah terkumpul dalam kitab, yaitu kitab-kitab suci yang dibawa nabi-nabi atau kitab pada alam terbuka ini, sebagaimana telah diuraikan dalam ayat-ayat 6 sampai ayat 16 sebelumnya ya, di dalam Quran surah An-Naba. Arti yang kedua ialah bahwa manusia tidak akan dapat mengelakkan diri daripada perhitungan Allah yang sangat teliti di akhirat kelak. Sebab segala sesuatu yang telah dikerjakan oleh manusia, buruknya dan baiknya, semua sudah tertulis di dalam kitab di sisi Tuhan. Ada malaikat-malaikat yang mulia yang disebut kiraman katibin. Lihat surah 82 Al-Infitar ayat 11. Yang selalu menuliskan segala sesuatu yang telah diamalkan oleh manusia, sehingga mereka tidak memungkirinya lagi. Fadzuqu, sekarang rasakanlah, pangkal ayat ke-30, yaitu bila datang hari pembalasan atau yaumal jaza itu. Di saat itu tidaklah akan dapat manusia berlepas diri lagi. Falan nazidakum illa azaba, maka tidaklah akan kami tambahkan lagi melainkan azab siksaan jua. Ujung ayat ke-30. Artinya bahwa sesampai di dalam neraka jahanam itu, janganlah mengharap azab akan dikurangi, melainkan sebaliknya yang akan terjadi, yaitu penambahan azab berlipat ganda dan terus menerus. Ada orang yang dengan semena-mena mencoba menggoncangkan kepercayaan Islam dengan menyebutkan bahwa ayat-ayat yang seperti ini adalah membuktikan bahwa Allah yang digambarkan oleh orang Islam itu adalah kejam. Seorang Islam yang tidak mengerti serangan teratur yang tengah dilakukan oleh pemeluk agama lain kepada Islam untuk menggoncang iman kaum muslimin tidak dapat membantah tuduhan tersebut, lalu merasa pula kalau-kalau Allah itu kejam. Padahal ayat-ayat seperti ini sangat memberikan bukti bahwa Allah itu tidak kejam. Kalau kejam semata-mata kejam, tidaklah akan diperingatkannya kepada hamba-hambanya dengan perantaraan nabi-nabinya, agar hamba-hambanya ingat keadaan azab itu, supaya si hamba menjauhkan diri daripadanya. Karena selama hidup di dunia inilah saat-saat yang semudah-mudahnya untuk mengelakkan azab siksaan yang pedih itu, dengan cara mengikuti pimpinan yang disampaikan Allah dan dibawakan oleh Rasul-Rasul. Padahal sebelum azab neraka di akhirat, kerap kali manusia telah menerima panjar azab seketika di dunia ini juga. Misalnya azab karena kusut pikiran, kacau akal, tergoncang urat saraf, dan sakit jiwa, yang semuanya itu berasal daripada sebab pelanggaran garis-garis yang telah ditentukan oleh Tuhan.
Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah diantara uraian atau penafsiran Buya Hamka terhadap Quran surah An-Naba ayat 21 sampai ayat ke-30 ya, di dalam tafsir Al-Azhar, di mana rangkaian ayat-ayat ini yakni dari ayat 21 sampai 30 memberikan gambaran bagaimana penderitaan orang-orang yang durhaka ya di dalam neraka jahanam itu. Nah, ayat-ayat ini seharusnya menjadi peringatan juga bagi kita semua supaya berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang justru mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab api neraka ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari penafsiran Buya Hamka ini kita bisa mengambil hikmah, pelajaran dan manfaatnya. Insya Allah untuk video selanjutnya akan kita bacakan kembali tafsir Buya Hamka terhadap Quran surah An-Naba mulai dari ayat 31 sampai dengan ayat ke-37. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.